Guru pada cerita, Ustadz, ada pengalaman apa selama tinggal di situ berapa malam ini? Memangnya kenapa? Oh, ternyata memang ya ekstrim tempatnya, sangat astral. Ayo teman-teman, dukung terus Hadil Channel dengan cara diklik subscribe. Subscribe itu gratis. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di Hadil Channel. Nah teman-teman, sekarang ini saya sedang berada di Dae bersama seorang ustadz yang mana beliau ini merupakan kakak kelas saya ya, Bang Fikri ya Ustadz ya. Ya. Nah, jadi beliau ini bertugas di SP itu termasuk pedalaman atau enggak Ustadz? Kalau untuk SP itu bukan pedalaman. Bukan pedalaman ya, tapi... Cuma saya tugasnya sampai ke pedalaman. Sampai ke pulau-pulau seperti itu. Ya, Lingga Timur itu kan sampai ke pulau-pulau. Sampai ke pulau-pulau. Ya. Jadi beliau di sana berdakwah di sana luar biasa. Ya. Jadi nanti kita akan korek-korek, kita akan tanyakan pengalaman hidup beliau itu seperti apa saja. Sebelumnya bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan antum juga sehat selalu. Amin. Terhindar dari segala virus corona, virus segala macam. Amin, insyaallah. Jadi pertanyaan saya kita langsung Ustaz. Ya, silakan. Ustaz dulu mondok di Jawa Ustaz ya? Ya, di Jawa. Apa nama pondoknya Ustaz? Al-Islah. Al-Islah. Pondok pesantren Al-Islah yang dipimpin langsung sebagai pengasuhnya itu adalah Romo Kiai Haji Usfuri Ansor di Subang. Perbatasan jadi, Indramayu Subang, Jawa Barat. Nah, Ustaz di mondok di sana itu sekitar berapa tahun? Ya, kayaknya sombong kalau menyebutkan tahun. Oh, sombong. Ya, saya cuma di sana tuh coba apa ya? Nggak banyak ngaji lah. Paling seringnya melayani tamunya Pak Kiai gitu aja. Kalau ada tamu datang, saya layani memberikan kopi seperti itu. Ngajinya itu ya kalau bahasa santrinya itu cuma numpang tidur, numpang liwet. Numpang makan ya. Masya Allah. Jadi Ustaz, kira-kira apa pengalaman yang paling berharga, yang paling berkesan selama Ustaz di pesantren maupun selama Ustaz berkhidmat lah sama Pak Kiai-nya? Ya, insya Allah. Yang paling berkesan itu ya, dari segi pendidikan dulu ya. Dari segi pendidikan. Saya waktu itu begitu masuk pesantren agak terkejut. Terkejutnya seperti ini. Anak kecil-kecil, anak kelas-kelas 2-3 SD kok sudah pintar tasrif, atau anak-anak kelas 5 kok sudah mulai nginjak jurmiyah dengan bahasa Arab yang luar biasa, hebat banget kan gitu. Iya, betul. Nah, ternyata memang pondok pesantren saya itu bukan menerima kalangan-kalangan anak-anak saja atau anak-anak didik saja. Orang-orang yang sudah dewasa diterima, asal mau belajar di situ. Ada juga orang-orang yang latar belakangnya preman, lalu ya bertaubat masuk situ belajar, diterima. Jadi kadang-kadang orang yang tua belajar dengan anak-anak. Itu biasa di pesantren seperti itu. Nah, sebentar Ustaz, saya potong bentar. Ustaz tahu pesantren itu dari mana? Kan Ustaz tinggal di sini atau gitu gimana? ya. Kok bisa tahu di sana? Nanti baru pengalamannya Ustaz. Saya itu niat mau pesantren itu semenjak lulus SD. Tapi karena waktu itu ekonomi orang tua saya boleh dikata sedang mengalami krisis lah waktu itu kan. Jadi setelah SMP itu orang tua saya kan bolak-balik ke Jawa tuh. Bolak-balik ke Jawa, saya bilang Pak tolonglah cari pesantren-pesantren yang kira-kira bisa dijangkau dananya atau administrasinya pembayarannya begitu, yang saya mampu begitu. Jadi, ketemulah pesantren itu. Oke, jadi tadi Ustaz pengalamannya yang paling berkesan tadi. Ya. Terus saya insya Allah selain saya menuntut ilmu di pesantren Al-Islah, saya juga pernah ke Buntet, saya juga pernah ke Kediri, ke Wagean untuk ijazah. Untuk ijazah ilmu hikmah atau kitab-kitab hikmah seperti insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat lah begitu. Amin. Jadi pengalaman tadi yang sama yang kiainya, yang diambil dari Pak Kiainya. Iya, pernah seperti ini. Saya ini kan termasuk dekat sama Kiai. Jadi suatu ketika saya jam 1 malam tuh baru tidur ya.
gerimis-gerimis saya baru tidur, lalu dibanguni oleh kiai saya, dicariin ke kamar kan, Ayib bangun, ayo ikut romo, seperti itu. Saya mau nolak, Pak Kiai yang ngajak, saya nggak nolak, saya ngantuknya bukan main, berat sekali mata saya itu ngantuknya main. Akhirnya saya paksa ikut, pakai motor itu. Kebetulan kiai saya itu rambutnya pun panjang. Dia kalau naik motor itu nggak pernah yang namanya digonceng oleh santri, tapi dia yang bawa. Udah gitu bawanya laju lagi. Suatu malam. Jadi saya mau kemana Pak Kiai ini? Saya nggak berani tanya. Mau kemana Pak Kiai? Nggak berani saya tanya. Itu rasa ta'zim wa ikromanya santri pada Kiai. Jadi begitu saya ikutin, ternyata mau mengobati orang yang sedang kena santet, begitu. Malam ya? Ya malam. Sebelum sampai datang ke tujuan, dibegal orang. Masya Allah. Nah disitulah, di saat itu pengalaman yang sangat sering saya ingat. Begitu dibegal orang, Pak Kiai bilang apa? Lawan Jip. Jadi dengan saya ini bisa apa? Kok saya yang suruh ngelawan? Tapi saya bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, gitu. Begitu saya yakin dan melawan, 5 orang itu menghajar saya dengan ringannya sambil saya melindungi Pak Kiai. Orang itu saya lempar, sap, begitu. Itu teringat dulu. Setelah saya sadar, kok segitunya saya ya? Padahal apalah saya itu? Kok ringan ngangkat orang-orang ini? Nah, disitulah saya rasa takdim kepada Kiai semakin yakin. Dengan seperti itu saya dapat keberkahan dari Kiai. Bahasa Jawara atau apanya, ada kesaktian yang memang kesaktian mandraguna. Mandraguna itu ya. Itulah karomahnya Kiai gitu ya. Padahal kalau Mama Kiai itu nggak nyuruh pun langsung dia bisa saja. Ya, tapi lanjutkan pengalaman. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan di sini. Mohon maaf karena tadi sudah masuk waktu maghrib Ustaz ya. Ya. Jadi diputar murotal sama petugas masjidnya, jadi agak bising. Jadi tadi Ustaz menceritakan pengalaman Ustaz yang berkesan. Yang paling berkesan itu ketika menghadapi begal Ustaz. Nah Ustaz, pada saat itu ketika disuruh sama Kiai itu Ustaz nggak takut sama sekali ya? Itulah sebetulnya adalah rasa takut, sedikit takut. Cuma saya yakin, oh ini Kiai yang nyuruh. Dengan Kiai yang nyuruh, insya Allah ada karomah yang datang pada diri saya seperti itu. Nah, makanya termasuknya saya hobi menggeluti atau mendalami ilmu-ilmu hikmah sebetulnya. Ya selain ilmu fikih, ilmu nahwu sorobnya juga saya suka gitu. Demen kalau bahasa Jawa itu demen saya mendalami menggeluti ilmu-ilmu hikmah gitu. Memang perlu, anak santri itu perlu. Apalagi kebetulan saya juga bertugasnya sebagai spesialisasinya itu dakwah, spesialisasinya itu kan menghadapi radikalisme dan aliran-aliran sesat. Nah, kalau tidak punya sedikit tameng-tameng seperti itu ya khawatir. Ya seperti dukun, seperti segala macam itu kan radikal tuh kan. Kadang-kadang kita nggak sengaja menyinggung tapi dia tersinggung. Padahal kita sudah hati-hati mungkin begitu. Ya, itu yang poin harus kita ambil, bahwa sebagai seorang yang tahu nanti dia ditugaskan seperti apa, dia harus persiapkan dirinya. Iya, harus persiapkan dirinya. Harus Makanya saya juga punya pengalaman sampai ke pulau yang namanya Pulau Pekajang. Nah, itu yang nanti saya akan tanya, Ustaz. Itu. Nah, kemudian ini, selama Ustaz di pondok itu kan mau dibilang ya cukup lama lah, Ustaz. Apa yang membuat Ustaz, ada nggak sesuatu yang membuat Ustaz menyesal setelah keluar dari pondok, Ustaz? Setelah keluar dari pondok Ustaz merasa menyesal waktu di pondok begini gitu ya. Di pondok begini atau ada hal yang belum Ustaz dapatkan? Iya, betul. Apa kira-kira? Jadi ada yang memang salah satunya ya, namanya anak santri atau anak-anak sedang proses itu kan kedegilan atau kebandelan, kenakalan tetap ada. Masa muda dulu. Iya. Itu saya pernah. Itu padahal ya guru saya ustadz juga gitu. Seru ini kan. Nah, ceritanya jam 1 malam itu lapar. Gayanya kami itu menraktir 3 orang, mesan mie, Pak Ustadz, mesan mie gitu kan, makan malam 3 mangkok. Nah, ternyata begitu saya ngerogoh kantong, uang itu ketinggalan di pondok, artinya ketinggalan di lemari. Saya bilang, Ustadz besok ya saya bayarnya. Sampai saya pulang nggak bayar-bayar. Itu saya nyesal sekali. Akhirnya itu pun saya telepon, saya mohon maaf, mohon ikhlas.
nanti suatu saat kalau saya silaturahim saya bayar. Masya Allah. Karena saya rasa saya takut nggak berkah gitu kan. Saya nggak sengaja sebetulnya, tapi menyesali itu. Masya Allah. Padahal adalah yang lebih bandel kawan-kawan itu. Nah, kadang-kadang contoh beli bakwan 5, Yang bilangnya nggak, beli bakwan 5 yang diambil. Oke. Yang bayar saya cuma ngambil 3 begitu. Padahal makan 5 itu lebih ada. Kalau saya malah nggak berani kalau sengaja, takut lah gitu. Ini saya nggak sengaja, faktor nggak sengaja, tapi saya menyesali betul. Jadi sampai sekarang ya? Sampai sekarang saya teringat itu, ya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni. Cuma mie padahal. Cuma mie aja. 3 mangkok itu saya ingat betul. Saya mohon ikhlas itu, mohon maaf kepada Kiai guru. siapa itu? Itu Ustadz Sohibi waktu itu. Ustadz Sohibi. Siapa tahu beliau nanti mendengarkan ini. Insya Allah. Itulah saya pernah juga minta maafnya. Dengan nggak sengajanya saya sampai saya pulang itu 3 mangkok saya ingat betul. Nanti suatu saat kalau saya ke sana, kalau memang dia sudah mengikhlaskan pun alhamdulillah, kalau belum pun nanti insya Allah saya kalau ke sana saya bayar itu. Itulah perlunya. Nah setelah Ustadz balik dari pondok ke Daik sini tahun berapa Ustadz? Saya itu tahun 2012. 2012. Akhir. 2012 akhir. 2013 terus saya ditugaskan di Pekajang waktu itu, jadi penyuluh juga. Oke, jadi Ustadz setelah datang di Lingga kemudian ditugaskan ke Pekajang, setelah sampai di sana itu kita semua tahu lah Ustadz, Pekajang itu ekstrim ya Ustadz. Ekstrim. Ya? Sangat ekstrim Rawan, aja. ya. Rawan. Kemudian ketika Ustadz sampai di sana ya, mungkin pengalaman Ustadz selama menjadi santri mungkin banyak, cuman ketika kita sampai di masyarakat pasti butuh adaptasi Ustadz. Betul. Kira-kira waktu Ustadz sampai di sana tuh perasaannya seperti apa? Oh, perasaannya itu ya sangat aneh. Aneh. Pertama aneh dan merasa apa ya? Saya hidup di mana begitu? Itu bagaimana kalau bahasa sekarang itu ya? Coba bayangkan dalam perjalanan dari Lingga, dari tempat kita ini sampai menuju ke Pekajang itu 11 jam. Masya Allah. Tapi kalau ke Belinyu 4 jam. Ikutnya ke kita, ke Lingga itu. Sampai sana, saya kan punya pesan juga dari guru-guru, kalau menginjak satu tempat yang baru diinjak, salamlah kepada sohibul wilayahnya di situ. Yang goib juga ada. Saya sampaikan salam situ. Insya Allah, saya adaptasi dengan yang goib dulu, baru kepada masyarakat. Contohnya suatu ketika, malam itu juga lah, begitu saya ditempatkan di satu rumah kosong. Dan nyatanya rumah kosong itu dulunya katanya guru-guru yang ngajar di situ tak berani tinggal di situ. Masya Allah. Nah, jadi saya tinggal di situ, malam-malam itu begitu. Memang benar. Tapi saya belum dapat cerita apa-apa nih. Iya. Belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Kan pas bulan puasa waktu itu ya. Jam 1:30 ada yang Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum, sahur. Begitu. Saya bilang, wah ada yang nganter. Mantap ini. Ada yang nganter makanan nih sahur. Waalaikumsalam. Sekali saya buka, tak ada siapa-siapa. Masya Allah. Siapa ya? Kok ngucap salam sahur? Saya pikir orang mau ngantarkan makanan. Saya tutup lagi, saya baring lagi. Nah, nggak lama lagi, macam ada suara jalan membawa nampan. Seolah-olah kayak bawa makanan. Makanan. Wah, ini kalau ini orang bener nih, saya bilang. Tok. Dalam satu malam. Dalam satu malam itu. Wah, tapi saya mencoba untuk menerawang secara energi negatifnya gitu kan. Iya. Ini bukan orang ini. Saya bilang. Ada perasaan. Saya bilang mau apa? Mau perkenalan. Kalau sudah kalau memang mau perkenalkan silahkan. Saya tahu kamu bukan manusia, saya gitu kan. Tapi memang nyata itu. Saya selama di sana itu sering saya kejadian seperti itu. Jadi itu satu malam berapa kali yang datang? Ya 2 kali. 2 kali. Pertama salam, kedua ketok-ketok. Nah, begitu besok 3 hari ke depan, guru-guru pada cerita, Ustadz, ada pengalaman apa selama tinggal di situ berapa malam ini? Memangnya kenapa? Oh, ternyata memang ya ekstrim tempatnya, sangat astral lah gitu. Horor. Tapi insya Allah, enggak lah, menurut saya tidak ada yang horor lah. Tergantung dari kita. Ya, tergantung kitanya. Selagi energi kita tidak kalah dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan takutlah kepada bangsa seperti itu, hanya takut kepada Allah. Oke, Ustaz, saya mau nanya nih, Ustaz. Kebetulan di kampung saya itu banyak juga yang percaya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu tuh, apakah ada betul-betul dari jin yang menampakkan dirinya atau dia dari manusia yang berubah seperti jin atau bagaimana, Ustaz? Oh, kalau menurut itu sih, kalau menurut guru saya ya, jin itu kan sudah jelas ada. Dan jin itu mempunyai sifat yang mencela-mencele. Mencela-mencele itu apa ya? Bisa berubah seperti ini, seperti itu. Bahkan menyerupai kita pun bisa juga. Bisa ya. Menyerupai binatang bisa juga. Itu jin ya. Makanya jin berbeda dengan kita. Itu seperti itulah, karena jin itu sifatnya bisa berubah-ubah.
dan bisa juga menyerupai nafsu kita. Contohnya kalau kita bernafsu untuk mendapatkan satu harta yang sangat berlimpah begitu kan, akhirnya kita datanglah ke gunung atau ke pohon apa untuk meminta-minta supaya kita mendapatkan harta atau ya, artinya memuja-muja bangsa seperti itu. Maka dia bersatu dengan nafsu kita. Contohnya mendukung kita. Adanya katanya tuyul dan segala macam, itu sebetulnya siapa yang namain tuyul? Dalam Al-Quran dulu nggak ada tuyul. Manusia itu sendiri, itu nafsu manusia itu sendiri sebetulnya. Serakahnya manusia itu akhirnya bersekutu dengan jin, dengan setan. Gitu. Dalam Al-Quran kan adanya jin, setan, iblis kan begitu. Tuyul mana ada? Kalau di Indonesia macam-macam, ada malampir, ada tuyul, ada kuntilanak, ada genderuwo, pocong. Siapa yang namain itu kan? Gitu. Gitu. Jadi masyarakat di sana gimana, Ustaz? Antusias, sangat antusias. Begitu sekali saya menyampaikan ceramah, khutbah, terus kata masyarakat situ, wah ini Ustadz ini aliran kita betul nih. Mari kita jaga, mari kita rangkul, mari kita lindungi katanya. Nah begitu. Sampai sekarang itu masyarakat itu berharap saya masih ke sana lagi. Tapi saya udah nggak bisa ke sana lagi. Itu sangat berkesan lah. Anak-anak mudanya pun ya baik dengan saya. Ada pengalaman yang sangat menarik. Orang Buton ini ya. Orang Buton itu apa itu? Sulawesi ya. Macam Flores di orang hitam. Orang Buton itu. Itu sangat sangar sekali. Kerjanya minum. Pokoknya minum, judi. Tapi saya dekati. Dekati dengan cara main bulu tangkis, pingpong, terus takraw. Lalu ya saya dekatilah dengan baik. Dakwahnya dakwah ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah itu tadi kan. Cuma ya saya nggak ikut minum, makan kacangnya. Itu Ustadz ini haram kan? Ya kamu kan sudah tahu haram, saya bilang. Barangkali saat sekarang ini kamu masih belum bisa meninggalkan. Insya Allah saya doakan nanti bisa meninggalkan lah, saya bilang. Saya mohon doanya betul Ustadz, saya ini sebetulnya mau meninggalkan tapi belum bisa. Tapi alhamdulillah tergugah hatinya. Sampai sekarang katanya nikah sama orang sana pun dia tak pernah menyentuh yang namanya barang haram itu lagi. Dan taat menjadi muadzin sekarang itu. Namanya siapa? Saya lupa itu. Itu orang Buton itu. Bahkan suatu ketika saya pernah terkena fitnah di situ. Iya ya. Pernah Ustadz kena di fitnah? Pernah fitnah. Artinya begini, fitnahnya begini. Ada pencabulan, ya, ada pencabulan. Lalu saya tuh membela masyarakat untuk mencari orang yang mencabuli anak itu. Nah, pandangan orang situ kan, kok Pak Ustadz mau ikut-ikut ngeroyok orang yang bersalah itu? Seharusnya kan menengahi. Salah tanggapan orang itu. Maksud saya ikut mencari orang itu, dikala nanti ketahuan orang itu, maka tidak akan terjadi pemukulan, apalagi penganiayaan sampai mati lah. Mengerikan sekali. Satu kampung turun semua. Ada yang buat celurit, ada yang bawa linggis, ada yang bawa pedang. Saya ikut turun, dibilangnya saya ikut-ikutan mau ngebugin. Padahal tidak. Maksud saya adalah kalau ketahuan pun, kalau ada saya insya Allah terlindungi, kita apakan dengan secara hukum saja gitu kan. Lalu saya telepon Pak Kades. Pak Kades tolong hubungi ke Daek supaya polisi dan Ramil atau Babinsa untuk besok pagi juga datang sini. Orangnya sudah ketahuan dengan saya, tapi saya selalu lari masuk ke rumah Pak RW, masuk ke dalam drum begitu. Nah itu alasan Ustadz supaya apa Ustadz? Ya supaya aman anak itu. Orang yang berbuat jahat itu supaya aman, jangan dibukuli. Soalnya main hakim sendiri pasti matinya. Ini pasti matinya. Soalnya ancamannya tengok lah, kalau kena, kalau mampus lah engkau. Pulang tinggal nyawa. Itu kan saya kan, ya Allah, kok begini ya orang di sini. Itu ekstrimnya di situ. Terus seperti ilmu-ilmu hitam di sana masih juga kompak. Dalam arti kompak itu kompak untuk kejahatan kebaikan pun oke. Itu sangat luar biasa. Sehingga sampai-sampai saya masukkan ke dalam drum, saya tutup lagi sama pakai jaring supaya enggak. Orang itu pura-puranya, ayo saya lihat lari ke sana. Lari semua sana, ikut komando saya. Padahal sudah di dalam rumah Pak RT. Nah, itu. Akhirnya Pak Kades. Artinya Ustadz melindungi dengan tujuan baik juga. Dengan tujuan baik. Bukan membela sifatnya. Bukan membela sifatnya. Justru melindungi supaya jangan main hakim sendirilah orang situ, kan gitu. Tapi ada orang yang beranggapan, Pak Ustadz kok ikut-ikutan begitu? Aturan menengahi. Padahal itu saya menengahi begitu. Itu pengalaman saya luar biasa. Karena di saat itu kan adanya TI. TI itu orang pencari timah, disebut TI. Jadi orang-orang Buton pada masuk situ, ada yang bawa minuman, ada yang macam-macam lah. Begitu. Jadi suasananya ekstrim secara lingkungan. Ya. Kemudian kehidupannya juga ekstrim. Ekstrim juga. Ya, dakwah model apa Ustaz?
apakah Ustadz datang ke rumah-rumah silaturahmi, perbanyak silaturahmi, Ya. atau Ustadz hanya berdakwah di Ya, mimbar, betul. atau gimana Ustadz? Di mimbar juga iya seperti khotbah. Iya, khotbah. Di pengajian anak-anak mengajarkan Al-Quran juga iya. TPA ya? Ya, datang juga ke rumah-rumah silaturahim ya juga. Datang juga ke gerombolan-gerombolan preman-preman ya juga saya datangi. Bahkan yang katanya dukun sekalipun orang tua saya datangi. Masya. Sampai di situ saya pernah diketahui tentang ilmu santet. Iya. Di orang tua diajarin. Wah. Tapi saya ingatkan ini tak baik segala macam gitu. Masya. Saya belajar bukan untuk menyantet orang, untuk mengetahui aja gitu. Kita belajar yang jelek supaya kita tahu Ustadz. Supaya kita tahu gitu. tahu. Ternyata memang begitu saya coba, maaf Pak, maaf Tok, saya mau coba gitu ya. Iya. Ilmu Tok dengan ilmu Al-Qur'an, kira-kira menang mana ya? Andaikan nanti saya kalah, tolong diobati Tok gitu. Gitu ya betul. Iya. Jadi oke Ustadz, silakan. Tapi seandainya nanti saya kalah, saya pun diobati. Iya, ayo silakan. Betul ya, mengeluarkan kerisnya tuh kalau salah keris Bugis itu saya lihat. Jadi ditodongkan kepada diri saya. Waktu itu saya baca yang namanya Hizib Barqi. Dalam amal hikmah itu ada namanya Hizib Barqi. Saya baca sholawat Fatih, lalu Hizib Barqi, ya. Belum selesai baca Hizib Barqi, tumbang orangnya. Pingsan sampai pagi. Saya ketakutan. Orangnya takutnya mati gitu kan. Tapi segitunya juga saya merasa takut, saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmisyan fil ardi wala fis samai wa wasamil alim. Terus baca sholat Fatih, saya tiupkan, saya siramkan ke mukanya, pagi-pagi sadar, alhamdulillah. Ini pengalaman ya, Dukun yang kena ini sendiri, senjata makan Iya, ini pengalaman dakwah. Ini maaf, pengalaman dakwah. Maaf sekali kepada orang tua-tua, bukan berarti saya itu Bukan hebat. Allah yang ya. maha hebat. Ya, Allah yang maha hebat. Bukan menunjukkan diri saya hebat. Jadi Ustadz, udah azan ya? Iya. Jadi kita percepat aja. Ha-ha. Pertanyaan saya Ustadz, di Melayu ini atau di Lingga ini Ustadz, sedang ada mau digencarkan berjanji Ustadz Iya, ya? iya betul. Perjanji itu apa Ustadz? Saya sendiri belum tahu Iya. Ustadz gimana. Kitab Al-Barzanji itu. Dan apa sih ini, apa namanya, keutamaannya dia? Iya, betul. Kitab Al-Barzanji itu sebetulnya menceritakan tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Sirah ya? Ya, sirah. Dari mulai lahir sampai bentuk badan tubuhnya, jasadnya itu. Dari mulai rambut, matanya, tangannya, ya keringatnya. Itu diceritakan di Al-Barzanji. Makanya sangat perlu sekali diajarkan dan diartikan langsung supaya orang itu paham. Sementara kita dengar di sini kan banyak orang yang bisa membaca tapi tidak bisa mengartikan begitu. Dan dia tuh masuk ke semua kalangan ya? Semua kalangan masuk. Ya, kemudian kita ke anak-anak. Iya, ke anak-anak bisa, ke masyarakat bisa, kan gitu. Dan juga di situ di dalam itu mengajak solawat, banyak solawat, jadi kan baik. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi, kan gitu. Al jannatu sesungguhnya surga, wa na'imuha dan nikmatnya surga itu adalah sa'dun, kebahagiaan. Untuk siapa? Liman, untuk siapa? Orang yang bersolawat dan orang yang mengharapkan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satunya. Jadi dalam itu- kitab Al-Berjanji itu begitu. Makanya saya berharap digencarkan lagi, ayo kita pelajari Oke, kitab. ayo mari kita gencarkan. Saya juga ingin belajar. Ah, ini. betul. Nah terakhir Ustadz, Ustadz kan udah pernah merasakan ya seperti tadi pengalaman dakwah. Ya. Pesan Ustadz kepada generasi muda lah, termasuk kami ini, untuk ketika berdakwah tuh seperti apa nanti Ustadz? Pesan Ustadz? Ya, pesan saya, dikala kita dakwah itu jangan mengedepankan egois. Egois. Mengedepankan egois maksudnya begini. Orang saya dakwah begini, orang itu harus ikut, itu egois. Jangan. Pelan-pelan. Kita yakini hidayah milik Allah, kita wajibnya hanya menyampaikan. Adapun hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sampaikan, kita ajak masih juga nggak mau, kita doakan. Itu saja sudah urusan kita tuh. Jadi itu tadi dakwahnya dakwah bil hikmah wal mau'izotil hasanah. Bil hikmah wal mau'izotil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Jangan kamu itu nggak boleh judi, kamu itu nggak boleh minum, ini sesat, ini haram. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya menjustis langsung begitu. Nggak boleh. Orang yang sedang judi itu sedang asik. Orang yang sedang asik kita larang pasti marah. Orang yang sedang minum itu sedang asik, kita larang pasti marah. Kita ambil waktunya yang baik begitu ya. Itulah pesan saya untuk anak muda, semangat dakwah tapi sampaikan dengan kata-kata yang baik, lemah lembut, jangan menyinggung dan jangan egois itu. Menghormati orang lain. Alhamdulillah. Sore ini kita mendapatkan banyak sekali ya nasihat, kemudian pengalaman. Semoga ini berguna untuk kita semua. Ya. Rasanya Ustadz, waktu ini terlalu cepat Ustadz ya. Cepat sekali. Padahal dari Ya, tadi kita insyaallah. ingin berbincang lebih lama. Tapi karena waktu, maka kita akhiri dulu. Suatu saat nanti kalau ada waktu bisa kita lanjutkan Ustadz. Amin. Cukup Insyaallah. sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.